Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Faras Pakpahan dari Biologi 3 akan menjelaskan tentang protein. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu protein itu apa sih? Jadi, protein itu adalah polimer alami dari asam amino yang terbentuk dari ikatan-ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 1000 Dalton. Macam-macam struktur protein. Yang pertama itu adalah struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan keempat struktur kuartener. Nah, apa itu struktur primer? Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam-asam amino pembentuk protein tersebut. Di sini terdapat gambar sebuah struktur primer yang mana tersusun dari R ditandai dengan residu asam amino, H itu adalah atom H, C adalah gugus karboksil bebas, sedangkan N adalah gugus amino bebas. Sedangkan untuk struktur sekunder, ia terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan. Dua jenis struktur sekunder yaitu alpha helix dan beta sheet. Di sini terdapat gambar bahwa struktur sekunder itu tersusun dari struktur primer. Selanjutnya yaitu struktur tersier. Struktur tersier adalah hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Nah, di sini terdapat sebuah contoh gambar struktur tersier yang mana bentuknya itu beta polipeptida. Struktur terakhir yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener adalah hasil pelipatan dua atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Jadi sudah terlihat kan perbedaan antara struktur tersier dan struktur kuartener, yang mana struktur tersier itu terdiri dari hasil pelipatan satu rantai protein, sedangkan struktur kuartener adalah hasil pelipatan dua atau lebih rantai protein. Nah, di sini terlihat gambar contoh struktur kuartener. Nah, berikut adalah gambaran tentang bagaimana protein itu terbentuk dari struktur-struktur tadi. Yang pertama itu di sini ada struktur primer. Nah, jadi struktur primer itu akan membentuk struktur sekunder. Kemudian struktur sekunder akan membentuk struktur tersier. Kemudian dari struktur tersier akan membentuk struktur kuartener. Begitulah pembentukan dari protein. Adapun sifat-sifat protein yaitu yang pertama sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang terakhir, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi ini, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Sekarang kita memasuki klasifikasi protein menurut fungsinya. Jadi protein itu bisa menjadi biokatalisator atau mengkatalisasi reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh, contohnya tripsin dan DNA polimerase. Yang kedua itu protein struktural. Protein yang berperan dalam membentuk struktur biologi suatu organisme, contohnya keratin penyusun rambut dan kuku. Yang ketiga, protein menjadi nutrien dan penyimpanan. Protein yang berperan dalam cadangan dan nutrisi, contohnya itu ovalbumin pada putih telur. Yang keempat, protein itu memiliki fungsi penggerak atau kontraktil, yang mana protein ini dapat menyebabkan organisme dapat bergerak, contohnya miosin dan aktin. Yang kelima yaitu protein pertahanan. Protein yang berperan dalam pertahanan diri dari benda asing atau penyakit, yaitu contohnya imunoglobulin, yang mana sebagai pembunuh mikroba. Yang keenam yaitu protein memiliki fungsi transport dan pengatur. Dalam protein transport, ia akan membawa molekul dalam sel yang satu ke sel lainnya, contohnya hemoglobin yang membawa oksigen. Kemudian protein sebagai pengatur yaitu ia akan berperan dalam mengatur aktivitas seluler, contohnya hormon insulin yang mengatur metabolisme gula.
Klasifikasi protein menurut bentuknya. Jadi protein itu memiliki dua bentuk, yang mana bentuk pertama yaitu globular dan yang kedua itu protein dengan bentuk serabut. Protein dengan bentuk globular yaitu protein dengan rantai polipeptida yang berlipat-lipat membentuk bulatan padat atau globular, contohnya enzim. Sedangkan protein serabut yaitu protein dengan bentuk memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat, contohnya keratin penyusun rambut atau kuku. Di sini sudah terlihat jelas bahwa perbedaan antara protein yang bentuknya globular dan protein yang bentuknya serabut. Selanjutnya itu uji protein. Jadi kita sendiri itu bisa menguji suatu makanan yang mengandung protein. Yang mana cara-caranya itu yang pertama menguji protein dari uji bioret. Uji bioret yaitu reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH dengan 40% dan larutan CuSO4 dengan kadarnya 1%. Misalnya sebanyak 3 ml larutan sampel ditambah dengan 0,1 ml larutan NaOH dan 2 tetes CuSO4. Suatu bahan akan menunjukkan warna ungu atau merah muda jika mengandung ikatan peptida atau protein. Yang kedua yaitu uji timbal 2 asetat. Reaksi yang digunakan adalah larutan NaOH dengan kadar 40% dan kertas saring yang dibasahi larutan PbCH3COO2. Sebanyak 2 ml sampel yang mengandung protein ditambah dengan NaOH tadi, kemudian dipanaskan di pemanasan air. Uap yang terjadi akan diuji dengan kertas timbal 2 asetat. Jika terbentuk warna hitam pada kertas tersebut, berarti proteinnya mengandung belerang. Yang ketiga yaitu uji santroprotid. Reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat atau asam asetat pekat dan dapat juga asam sulfida pekat. Sebanyak 3 ml larutan sampel yang mengandung protein ditambah dengan 2 ml HNO3 pekat dan dipanaskan pada pemanas air. Jika sudah dingin ditambah dengan NH3 atau NaOH. Jika ditambah NH3 akan berwarna kuning dan jika ditambah NaOH akan berwarna jingga. Uji santroprotid digunakan untuk menunjukkan adanya cincin benzen pada protein. Baiklah, sekian penjelasan materi protein yang bisa saya jelaskan ke teman-teman dan Ibu Leni Widiarti, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah biokimia. Jika ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan menambah ilmu maupun wawasan teman-teman sekalian. Saya Sonia Faras Pakpahan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.